Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biokimia 1 SIP C yang beranggotakan saya sendiri, Azahra Ramadhani Putri, NIM 059. Saya Ajir Wansya dengan ujung NIM 029. Saya Dwidita Nurul Aidi dengan NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penentuan kadar glukosa secara antron. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran dari praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Teori singkat, karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen sebesar 2:1. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Glukosa adalah monosakarida penting yang berperan sebagai sumber energi utama makhluk hidup, yang diperoleh dari hasil fotosintesis pada tumbuhan dan pencernaan pati pada hewan. Penentuan kadar glukosa dapat dilakukan menggunakan metode antron, yang bekerja berdasarkan reaksi antara karbohidrat dengan reaksi antron dalam suasana asam kuat. Dalam reaksi ini, glukosa mengalami dehidrasi menjadi 5-hidroksimetilfulfural yang bereaksi dengan antron membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Intensitas warna diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 620 nanometer untuk menentukan kadar glukosa. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah alatnya. Yang pertama ada tabung reaksi, 2 pipet tetes, 3 gelas ukur, 4 gelas kimia, 5 water bath, 6 spektrofotometer UV vis, 7 sentrifugasi, dan adapun bahan yang digunakan adalah 1 tepung jagung, 2 reagen antron, 3 larutan glukosa, 4 HCl. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktikum kali ini. Langkah pertama, timbang 100 mg sampel tepung jagung. Kemudian dicampur dengan larutan 10 ml HCl 2,5 N untuk dihidrolisis. Langkah selanjutnya, campuran sampel dipanaskan dalam water bath 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk dihidrolisis. Setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Kemudian, supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstrak. Selanjutnya, siapkan 7 tabung reaksi dan beri label. Lalu, buat larutan standar glukosa dengan konsentrasi 1 mg per 1 ml. Masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ml larutan glukosa standar ke dalam tabung reaksi berlabel S1 sampai S5. Kemudian, tambahkan air suling hingga volumenya 1 ml. Selanjutnya, masukkan air suling 1 ml ke dalam tabung reaksi berlabel blanko. Langkah selanjutnya, masukkan 0,2 ml sampel ke label X, kemudian tambahkan air suling sampai volume 1 ml. Selanjutnya, tambahkan 4 ml reagen antron setiap tabung sampai terbentuk warna hijau. Masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dan panaskan secara hati-hati selama 8 menit. Selanjutnya, dinginkan lalu ukur density dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Hasil pengamatan. Volume larutan standar glukosa yang digunakan yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 0 sebagai blanko. Pada saat volume H2O yang ditambahkan harus menjadi 1, yaitu 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0, dan 1 untuk blanko. Lalu setelah itu ditambahkan volume reagen antron sebanyak 2 ml di setiap tabung reaksi. Setelah itu konsentrasi larutan standar yang didapat yaitu 0, 200, 400, 600, 800, dan 1000. Setelah diadsorpsi akan dapat nilai 0 pada 0,2, 0,587 pada volume larutan standar 0,4, dan absorbansi untuk 0,6 yaitu 0,763. Absorbansi pada volume larutan standar 0,8 yang didapat yaitu 0,833.
Absorbansi yang didapat pada volume Norton standar 1 yaitu 0,735 dan absorbansi untuk blanko yaitu 0,84. Setelah itu dibuat kurva standarnya. Lalu diambil sampel yang kita gunakan yaitu 0,2 dan air ditambah 0,8. Volume reagen antron juga ditambahkan sebanyak 2 mili. Setelah dicari absorbansinya yaitu 1,538 dan konsentrasi yang didapat yaitu 1071,92. Uji glukosa dengan reagen antron merupakan metode kalorimetri yang banyak digunakan untuk menentukan kadar gula total dalam sampel makanan, minuman, maupun ekstrak biologis. Prinsipnya, karbohidrat mengalami dehidrasi oleh asam sulfat pekat membentuk senyawa hidroksi metil furfural yang bereaksi dengan reagen antron menghasilkan warna hijau kebiruan. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi glukosa dan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Hasil pengukuran menunjukkan nilai absorbansi meningkat seiring konsentrasi, meskipun terdapat penyimpangan akibat saturasi reagen, warna terlalu pekat, atau kesalahan teknis. Nilai absorbansi sampel sebesar 1,538 menunjukkan konsentrasi glukosa 1071,92 mg per liter, melebihi batas linear kurva standar. Untuk memperoleh hasil yang valid, sampel seharusnya diencerkan agar absorbansi berada dalam rentang linear, kemudian dikalikan faktor pengenceran untuk menentukan kadar glukosa sebenarnya. Kesimpulan 1. Metode antron menentukan kadar glukosa berdasarkan reaksi pembentukan warna hijau kebiruan antara furfural hasil hidrolisis gula dan reagen antron. 2. Nilai absorbansi meningkat seiring naiknya konsentrasi glukosa sesuai hukum Beer-Lambert pada rentang linear. 3. Terjadi penyimpangan pada konsentrasi tinggi akibat saturasi reagen atau kesalahan teknis. 4. Sampel memiliki kadar glukosa tinggi, yakni kurang lebih 1071,92 mg per liter, namun di luar rentang kalibrasi sehingga perlu pengenceran. 5. Secara umum metode antron efektif dan sensitif, tetapi hasil akurat hanya diperoleh jika kondisi reaksi dan kalibrasi dikontrol dengan baik. Dan pemaparan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.